mobil, kendaraan, sampai TV hitam putih saya pun dijual. Ya nggak laku, cuma rumah pada saat itu. Nah, karena sedang jatuh, sampai sekolah saya pun terputus. Jadi walaupun saya sudah diterima di SMAK tersebut, tidak bisa masuk karena tidak ada biaya. 3 bulan kayaknya saya terpuruk begitu ya, isinya nangis dan ya ada sedikit hard feeling dan kecewa gitu ya, kok orang tua tidak bisa membiayai. Saya yang biasa mandiri, yang biasa independen dan ada cukup punya unsur kolerik, ternyata harus merendahkan diri sampai di titik itu. Semuanya tergantung pada orang lain, bahkan mulai dari berbaring di ranjang, ngambilkan botol minum pun waktu itu harus panggil orang. Iya. Ya saya kira mungkin sebagai orang tua momen paling efektif ya, momen paling indah untuk bisa dekat dengan anak itu ya ketika mereka masih kanak-kanak. Gagah, berempati, berani, menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, bertemu lagi dengan saya Sinto di podcast yang episode ke-7. Dan tujuan dari podcast ini selalu saya ingin menyampaikan kembali bahwa melalui podcast ini saya ingin kita semua para guru ini merayakan kebanggaan, kegembiraan gitu ya. Setelah melewati masa pandemi dan kita sekarang kembali masuki era yang baru dengan semangat dan satu potensi yang lebih besar lagi. Kita harus merayakan itu. Yang kedua, saya ingin para guru gembira di seluruh Indonesia ini menjadi gembira karena perannya ya, menjadi teladan di dalam sikap, tutur kata dan perilakunya. Dan tidak lupa dengan adanya podcast Guru Gembira ini, saya merindukan kita memiliki komunitas guru yang berdampak di Indonesia ini. Nah, seperti biasa, saya harus mengaitkan episode yang ke-7 ini dengan sebuah buku inspirasi yang saya sampaikan ya setiap kali episode. Di Parker Palmer, Courage to Teach, itu mengatakan di dalam subtopiknya tentang teacher within. Ya, ada 2 hal yang saya highlight ya, yang saya tekankan di dalam episode ini. Yang pertama adalah identitas dan integritas setiap orang itu perlu terus di jejaknya itu diikuti. Ya, itu adalah sebuah benang merah yang sambung menyambung, tidak akan terputus. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melewatkan sebuah pengalaman yang gagal. Nah, ketika seseorang itu menyadari, menghargai proses di belakang, ya, mulai dari dia kecil sampai membentuk sekarang, ketika dia menyadari, itu membuat dia menjadi confidence, percaya diri, dan memampukan dia untuk mengerjakan pekerjaannya itu dengan gembira, ya, sehingga dia melakukan pekerjaan itu bukan karena supaya saya dipandang baik, saya supaya ingin menjadi guru yang nampak seperti ini, tidak, tetapi itu adalah lahir dari sebuah identitas dan integritas yang terus dihidupi. Yang poin kedua adalah ketika guru ini sudah masuk di dalam kejujuran itu, dia bisa transparan dan jujur dengan dirinya, maka kegiatan apapun yang dilakukan, ya, itu akan menukik langsung di dalam kehidupan orang-orang yang dihadapi. Nah, kalau guru itu langsung siswanya kerasa itu. Ada spirit yang beda itu ketika guru itu bisa ngeblend masuk di dalam kehidupan muridnya dan muridnya bisa menerima guru itu dengan bebas, ya, dengan ikhlas. Nah, inilah poin yang nanti kita akan kulik dari tamu kita yang kita akan bahas, kita akan diskusi, ngobrol. Asik pokoknya gitu ya. Nah, mari kita lihat nih siapa tamu kita yang ke-7 ini. Kita lihat di layar ya. Ya, ini Ibu Maria Josephine Krisya Sri Mulyani, SPD MPD ya. Beliau adalah dosen dan juga Ketua Program Studi English Department Universitas Katolik Widya Mandala. Nah, ini visinya ini menarik ya. Dan visi ini diinspirasi dari sebuah buku
seri Bumblebee ya, nanti beliau akan bercerita singkat dan tentang anak kecil yang diberi contoh oleh mamanya untuk pay it forward ya. Beliau mengatakan when someone does something for you, instead of paying the person back directly, you pass it on to another person instead. Dari kalau kita itu mendapatkan sesuatu dari orang lain daripada kita mengembalikan pada orang itu kebaikan itu, maka kita lanjutkan itu kepada orang lain. Oke. Nah, saya memberi judul Ibu Krisye ini, guru yang gembira dengan identitas dan integritas dirinya ya. Nah, ini yang dikatakan Parker Palmer, teacher within, itu being happy dengan identitas dan integritas dirinya. Nah, ini dimulai dengan guru les, anak tetangga, guru sekolah minggu, guru bahasa Inggris di St. Louis, dan mulai ke karirnya di Widya Mandala sampai sekarang. Ya. Nah, ini nanti ya kita akan bahas, berawal dari guru sekolah minggu mengajar anak-anak di kelas Bina Iman Katolik di gereja Santo Aloysius Gonzaga, Surabaya. Ya, halo Bu Ije. Halo, Sinta. Senang sekali. Panggilan akrabnya Bu Ije, gitu ya. Ije, Nama iya. lengkapnya seperti itu. Iya. Senang sekali Ibu berkenalan. Satu kesempatan yang sangat berharga buat saya bisa bertemu Ibu dan langsung bisa mengulik gitu ya pengalaman yang membuat saya terkenang-kenang gitu ketika tidur, luar biasa gitu ya. Nah Ibu, sebelum kita obrolan kita ini seru pada pagi ini. Mari ini Bu, saya tertarik. Pengen Ibu, ini kan guru sekolah minggu nih. Saya paling amazed dengan guru sekolah minggu gitu ya. Yang bisa memikat hati anak-anak itu dengan sesuatu yang beyond ya, beyond. Oh, kalau orang masih jaim-jaim kan emoh ya suruh begitu. Tapi kalau guru sekolah minggu itu kan nggak ono isine gitu ya. Coba Bu, Ibu tadi kan ada visi pay it forward dan Ibu itu terinspirasi dari sebuah cerita anak-anak. Bayangkan Ibu guru sekolah minggu, Ibu bercerita 1 menit gitu ya untuk memperagakan pay it forward itu ke anak-anak gitu Bu. Kembali ke 30 tahun. Oke, jadi ini saya cerita ke anak-anaknya Bu Sinta ya. Oke. Saya anak-anak. Halo Sinta. Hai, Mem. Iya. Hari ini kita mau belajar sesuatu ya tentang berbagi kebaikan. Sinta punya kue nggak? Punya kue? Ya, ini. Kira-kira Sinta, kalau kue ini dibagi untuk orang, teman Sinta Budi sama Joko, itu Budi sama Joko kenyang ya, dapat kue Sinta ya. Nah, tapi ini Kak Ice, saya dulu nyebut diri saya Kak. Kak Ice mau cerita bahwa yang bisa kita bagi itu bukan makanan. Apa kira-kira apa yang bisa kita bagi atau kita kasihkan, berikan ke teman selain kue? Apa ya? Tapi ini bendanya nggak kelihatan. Menolong. Oke, benar sekali. Nah, ini sebetulnya Kak Ica itu kemarin baca buku. Bukunya itu buku kecil, seperti buku saku gitu ya. Nah, di dalamnya tuh ada satu cerita tentang satu mama, dia ngajarin anak perempuannya, kayak Sinta gini anak perempuan, ngajarin anak perempuannya untuk meneruskan kebaikan. Nah, pernah nggak Sinta dengar cerita tentang anak kecil yang diajari mamanya untuk meneruskan kebaikan? Belum pernah. Jadi gini, si anak kecil ini suka melihat mamanya tuh nolong gitu. Terus dia tanya, nah, Mama, kenapa sih itu Mama mesti kasih orang atau mesti bantu orang? Dan Mama selalu bilang, teruskan kebaikan ini gitu. Teruskannya ke siapa, Ma? Kan harusnya dia kasih kebaikannya balik ke Mama. Nah, terus di dalam buku itu ya Sinta, si Mama ngajak duduk anaknya, terus dia cerita, kalau kamu berbuat kebaikan, jangan berharap orang itu membalas ke kamu. Tapi kamu harus meminta dia untuk meneruskan kebaikan yang sudah diterimanya dari Mama ke orang lain. Bayangkan, kalau misalkan dari Mama ke A ke B ke C ke D, seterusnya gitu, muter terus. Nah, kan berarti semakin banyak orang yang jadi baik toh di dalam dunia ini.
Nah, terus si anak itu, coba Sinta tebak anaknya ngomong apa? Apa ya Kak ya? Nah, si anak nih ngomongnya gini, kalau gitu Mama berbuat kebaikan sekarang sama aku ya, supaya aku bisa teruskan. Oh, bener banget. Ini anak Mama yang pintar. Baiklah, Mama akan lakukan satu kebaikan ya ke kamu. Ini ngomong ke anaknya ya. Apa yang kamu mau? Ini bonekaku kakinya putus. Oke. Nah, si Mama itu lalu mengambil kotak jahit. Dan boneka anaknya, boneka beruangnya disambung. Selesai. Dikasihkan tuh bonekanya kembali ke anak ini, anakku. Bonekanya sudah baik sekali, sudah cantik lagi. Terima kasih Mama. Aku akan teruskan kebaikan ini ke temanku yang lain. Iya. Nah, dalam bahasa Inggris tuh disebutnya pay it forward. Pay it forward. Iya. Menarik gitu ya. Itu sangat berkesan buat saya, Bu. Gitu ya? Sampai karena kalau memang kalau apa ya, kita dapat kebaikan dari seseorang, kita kembalikan kepada orang, itu ada semacam kesan finish ya, impas. Betul. Ya, betul. tapi kalau prinsip itu dibawa kepada orang sekitar dan lingkarannya membesar, semakin banyak, maka seluruh dunia ini akan isinya adalah lingkaran kebaikan. Iya. Itu sebenarnya yang melekat pada dirimu itu ya. Nah, saya tadi kan menayangkan ada ini ya, panggilan itu mulai dari gereja. Jadi ibu menjadi guru sekolah minggu di masa SMA ya Bu ya. Pada zaman itu ya. Iya. Tapi waktu kita ngobrol liar yang lalu itu Bu, yang terngiang-ngiang di saya ini ya, dan sesuatu yang menginspirasi saya, membuat saya belajar adalah pengalaman masa lalu Ibu. Saya cukup tersentak ketika Ibu mengatakan, saya pernah jadi tukang sapu loh. Nah, putus sekolah dan tukang sapu. Betul, ya Bu ya. Wah, tahun 91. Coba Bu, gimana Bu? Ya, wow, itu pengalaman saya usia 15. Berarti itu 32 tahun yang lalu. Wow, how time flies ya Bu ya. Jadi dari SMP saya waktu itu hanya 2 yang masuk ke sekolah favorit Katolik di Surabaya pada waktu itu. Saya sebut merek atau nggak usah ya? Nggak usah deh. Ya, saya dan anak itu saya juara 1, dia juara 2. Jadi kita tukeran aja. Dia kalau saya 1, dia 2, kalau dia 2, saya 1 gitu aja. Nah, masuklah saya tanpa tes ke SMA ini. Pada saat yang bersamaan orang tua bangkrut, semua dijual. Mobil, kendaraan, sampai TV hitam putih saya pun dijual. Ya nggak laku, cuma rumah pada saat itu. Nah, karena sedang jatuh, sampai sekolah saya pun terputus. Jadi walaupun saya sudah diterima di SMA K tersebut, tidak bisa masuk karena tidak ada biaya. Ya segala jalan, misalkan dari keluarga, pinjam sana sudah dicoba, tidak berhasil, dan saya sangat down itu karena teman-teman saya sudah mulai masuk SMA ya, masuk kelas 10, pada saya harus di rumah. Jadi saya sampai nggak berani keluar rumah di siang hari, mengurung diri di rumah karena takut kalau keluar ditanya tetangga kenapa nggak sekolah. Nah, terus 3 bulan kayaknya saya terpuruk begitu ya, isinya nangis dan ya ada sedikit hard feeling dan kecewa gitu ya, kok orang tua nggak bisa membiayai. Nah lalu setelah 3 bulan bermuram durja, orang tua saya, bapak saya waktu itu datang ke rumah dengan info bahwa ada apotek dekat rumah, jarak kira-kira 15 menit jalan kaki gitu, membutuhkan pegawai. Ya dalam hati, siapa mau terima anak lulusan SMP? Udah coba aja, jadi diantarlah ke sana. Ya, si ibu itu sekarang sudah berpulang, sudah meninggal. Menerima saya dan bilang bahwa nanti hari Seninnya saya datang pada jam sekian gitu. Nah, datanglah saya ke apotek itu di minggu depannya, Senin. Yang ditemui adalah oma dari pemilik apotek, bukan si ibu. Nah, saya tanya, tugas saya apa ya, Ama? Waduh, enggak tahu ya.
udah kamu nyapu aja dulu. Jadi si ibunya juga belum nyampe di apotek waktu itu. Jadi saya datang jam 7, tugas saya pertama nyapu. Perasaannya. Dan hari itu tuh saya ketemu juga dengan si anak dari pemilik rumah ya, anak dari pemilik apotek. Dia menggunakan seragam SMA tersebut. Seragam SMA tersebut dan dia berangkat gitu ya? Sekolah dan usianya sama dengan saya. Gimana itu rasanya ya? Ya. Luar biasa itu ya. Ya. Kebanting-banting gitu. Aduh, sangat Bu. Mau nangis tapi di tempat umum gitu ya. Jadi ya sudah, sekolahnya di situ ini. Ya gitu. Gitulah Bu. Iya, dijalani sampai setelah itu sampai ke karaoke ya Bu ya? Iya, terus saya bertahan di ini apotek dekat rumah itu hanya 3 minggu. Itu tempat yang sangat bagus untuk menurunkan berat badan. Ya, anyway saya juga diproses di sana dengan menemui teman-teman dan pimpinan yang khas gitu ya. Jadi saya belajar menghadapi orang pada saat usia saya masih muda sekali, 16 tahun. 16, iya. Dan saya mungkin meninggalkan tempat itu sekitar sebulan begitu ya, jadi 3 minggu lebih. Papa saya lagi-lagi itu menginfokan bahwa ada tetangga saya, seorang manajer karaoke di waktu itu di Surabaya Barat. Itu butuh pegawai, ya lagi-lagi heran juga. Bisa aja ya dapatkan lowongan untuk saya gitu. Nah, saya tuh nggak pernah tahu apa itu karaoke karena ya kan TV kami udah kejual lah, mau over yang audio sound system yang lain begitu. Tapi berangkatlah saya diantar papa waktu itu ke tempat kerja karaoke itu. Ya, dia nyebutnya jadi DJ. Ya, kalau DJ diskotik kami punya bayangan ya, anak muda zaman itu kan sudah tahu diskotik kayak apa dunianya. Dari koran aja, dari TV. Cuma DJ karaoke is nothing for me at that time. Pasti, ternyata, cuma muter laser disc, ganti lagu, request, pencet tombol. Maulah, bisa gitu ya. Mulailah dunia saya sebagai, dalam tanda kutip, disc jockey karaoke. Pada waktu itu dimulai. Dunia malam itu dunia malam. Jadi kerjanya mulai jam 6 sore, sampai jam 2, setengah 2 pagi. Ya. Paginya sekolah? Itu ya saya sekolah di tahun setelahnya. Di tahun setelahnya ya. Jadi itu tahun berapa? 91. Nah, kan sudah telat untuk penerimaan sekolah. Kata saya sekolah di tahun berikutnya. Tapi yang bisa membawa saya sampai daftar di SMA pada waktu itu bukan gaji dari karaoke, karena gaji dari karaoke habis untuk keluarga. Saya masih ingat sangat Bu bahwa saya dapat wesel. Itu zaman itu wesel pos ya. Iya, wesel pos. Dapat wesel. Seharga 65.000 karena cerpen saya dimuat di majalah Anita Cemerlang. Senang banget itu pasti. 65.000 gede loh ya waktu itu. Tahun 92. Dari tahun 1992. Iya. Saya berapa? 16 setengahan segitu. 65.000 dari Wesel Post. Dan sebetulnya cerpen yang jadi cerita utama di majalah Anita Cemerlang tuh, kalau Ibu sempat baca juga ya. Iya. Satu generasi kali. Salah satu. Iya. Majalah favorit itu. Iya, benar. Cerpen yang berhasil dimuat di cerita utama itu sebetulnya bercerita tentang patah hati saya. Gitu. Iya, itu digemari para remaja kan. Nah, topik itu masuk ya. Sangat relate. Dan itu yang membawa masuk SMA ya. Saya masuk SMA bisa dengan daftar. Uang dari itu. Wah. Dan selama di karaoke ini berarti Ibu juga sebagai ini ya, soko guru ya, tulang punggung keluarga ya. Iya, begitulah. Wah. Mungkin itu di usia yang demikian muda. Ya, sejak 16 tahun. Luar biasa ya Bu ya. Wah. Nah, ingin tahu nih. Setelah sekarang tuh 32 tahun ya. Kalau kita ngobrol sekarang. Itu kapan Ibu bisa mengolah pengalaman itu menjadi sesuatu yang baik untuk Ibu saat ini? Itu proses itu gimana Bu? Pengalaman ketika saya mulai dari itu tadi ya, beratnya sampai nggak bisa sekolah gitu ya, hancur hatinya seperti itu, dan itu bisa melihat rangkaiannya sampai sekarang kan. Nah itu gimana Ibu mengolah itu? Lama Bu. Jadi banyak sekali memang happenings ya, banyak peristiwa-peristiwa yang memang diizinkan Tuhan ya, terjadi dalam proses kehidupan saya, dan pastinya semua itu berkontribusi membentuk ya
Dan namanya dibentuk itu nggak pernah enak ya. Iya. Dipun,tir, ditekan, Iya. dipotong, dijambak mungkin Iya, ya, ditekuk di sana itu Iya. banyak sekali selama 32 tahun. Cuma satu yang saya tangkap adalah dari pengalaman ketika saya tidak bisa lanjut SMA pada waktu itu tuh saya menjadi sangat menghargai pendidikan. Saya jadi semakin apa ya? Semakin diingatkan gitu bahwa pendidikan ini bukan sekedar kebutuhan tersier lagi, tapi kebutuhan pokok bagi kita semua. Jadi bukan hanya sandang, pangan, papan, tidak. Pendidikan. Dengan pendidikan ini, yang saya juga ucap syukur, saya diberi orang tua asuh yang luar biasa pertemuannya, dan bisa saya melanjutkan pendidikan. Itu membuat saya berada di tempat di mana saya diizinkan sekarang. Tanpa pendidikan saya enggak tahu, Bu. Iya. Setelah melewati itu baru bisa melihat itu semua ya, Bu ya. Waktu awalnya itu kan, waduh kok gini, Ya, Bahkan waktu SMA pun itu saya juga dibiayai oleh satu keluarga di dekat rumah kami. Jadi SMA-nya pun saya dibiayai uang sekolahnya. Iya. Makanya pay it forward itu benar-benar ngelekat itu ya. Sangat. Karena Ibu perjalanannya begitu. Iya. Saya sudah menerima banyak sekali kebaikan gitu dalam perjalanan saya sebagai anak, sebagai remaja, sebagai juga ketika sudah mulai berkeluarga itu semuanya itu hanya satu kata ujungnya, yaitu menegaskan bahwa karya ilahi itu nyata ada dalam kehidupan kita. Betul. Hanya kita mau tidak membuka mata dan melihat lebih dengan mata yang terbuka tentang apa penyelenggaraan ilahi itu bentuknya seperti apa. Lewat pengalaman yang buruk sekalipun. Lewat pengalaman buruk. Itu karya ilahi ada di sana. Ada seperti kata istilah ya, bahwa emas itu kan bisanya dibentuk dalam api. Betul. Kalau emas itu dibentuk dalam kulkas, ya nggak jadi emas. Betul. Iya, Bu. Jadi emas itu memang harus dibentuk dalam api supaya dia jadi gitu, Bu ya. Saya waktu itu mengimani, mungkin saat inilah saya sedang dibentuk. Iya. Dan itu menjadi ciri khas Ibu. Ibu bisa melewati itu semuanya. Tidak dengan kekuatan sendiri, Bu. Jadi kalau looking back ke belakang ya, yang menguatkan adalah Tuhan. Dia yang maha kasih. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, waduh ya. Iya. Dan itu dilihat oleh orang yang salah satunya mensupport Ibu. Mulai dari awal Ibu bertemu dengan pendidikan. Kita coba lihat ya. Iya. Saya mengenal Bu Ice sejak Bu Ice masih kecil, masih kanak-kanak. Waktu itu saya memanggilnya Krisya. Ice kecil adalah anak yang cerdas, multitalenta, bertanggung jawab. Meskipun Bu Ice anak tunggal, tetapi tidak manja. Semua tugas dilakukannya dengan baik dan sukacita. Karena lingkup saya adalah pelayanan di gereja, saya senang meminta tolong pada Bu Ice soal pelayanan. Bila Bu Ice sanggup dan waktunya cocok, karena Bu Ice juga sangat sibuk ya, selalu saya menerima jawaban, iya, baik Bu. Kalau istilah sekarang, siap. Jarang Bu Ice menolak. Misalnya untuk tugas lektor, pemazmur, atau hal-hal lain seperti memimpin doa, koordinator kegiatan, dan masih banyak lagi. Apalagi ya? Oh ya, sekitar 6 tahun lalu sebelum pandemi ada kuis OMK tentang kitab suci. Kebanyakan menolak sih, sulit mencari peserta untuk kuis tersebut. Saya langsung teringat Bu Ice untuk mewakili wilayah kami, dan kemudian tim Bu Ice sukses. Puji Tuhan, wilayah kami juara pertama. Bu Ice juga melibatkan keluarganya, suami, anak, untuk aktif dalam pelayanan di lingkungan dan paroki. Perjuangan beliau dalam hidup dapat diacungi jempol, bahkan 2 jempol. Bu Ice seorang yang tangguh, tough, cerdas, bekerja keras,
berbagai masalah dalam hidup dilalui tanpa keluhan. Menurut saya, Bu Ici adalah pribadi yang menatap masa depan dengan penuh harapan dan bergantung hanya pada Allah. Karenanya ada sukacita, semangat, dan kasih yang terus terasah dalam diri Bu Ici. Semoga Tuhan selalu memberkati tugas dan karya Bu Ici juga keluarganya. Bumi ya. Bumi ya, Oh, wow. ya. Ini orang yang pertama menyentuh hidup Ibu ya. Ya, Dan mempertemukan dengan arti pendidikan. ya. Benar ya Bu? Sangat ini. Kalau saya bisa ada ceritanya anak ngangkat mama, saya pingin berbagi mama dengan dia. Gitu ya. Iya. Iya. Ah, Kami sangat didampingi oleh keluarga Bumi. iya iya. Dan Ibu ini saya nggak mengenal. Tadi begitu lihat videonya lalu saya WA. Saya suka lihat wajahnya yang begitu teduh gitu ya. Itu betul. Iya 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 iya. Teduh, tidak hanya wajah, kata-kata, Kata-kata. perbuatan. Dan dia mengatakan bahwa Ibu selalu siap, selalu say yes gitu ya, siap ya. Nah itu menghidupi pay it forward itu ya Bu ya. Selama masih ada nafas ya Bu ya, saya kira kita harus berusaha menghidupi panggilan kita. Dan ketika diminta tugas ya saya memandangnya baiklah ini Tuhan lewat entah siapa yang ngomong gitu, Tuhan meminta saya untuk membantu. Iya. Kalau pas bisa jadwalnya sehat dan sebagainya ya why not gitu ya. Iya, itu dia. Bu, kita lanjut ngobrol tapi saya mau ngenalin Ibu ini. Ini minuman khusus ini. Apa ini, Ini es gugem, es guru gembira. Gugem. Iya. Cocok sama baju saya Bu, ya. Iya dong. Guru gembira, Guru es gembira. bukan sogem tapi gugem ya. Apa tapi ini, Bu? ini ada filosofinya. Jadi biarlah kehidupan guru itu, pendidik itu, biarlah manis ya, seperti es ini ya. Ada Iya. sirupnya manis. Lalu dingin. Kehadiran guru memberi kesejukan, ya, kebaikan, keikhlasan gitu ya, seperti es yang ada di es ini namanya es. Lalu Selasih tapi ya, harus Bu, punya bobot karena ada santannya. Oh gitu. Jadi guru ini tidak cuma baik, kalau baik banyak orang baik, tapi harus punya bobot ya. Kehadirannya memberi kesejukan, lalu manis, tutur kata perilakunya, tapi juga punya bobot di dalam keilmuannya, dan yang terakhir biarlah dia menjadi seperti selasih ini. Selasih ini kan batang, daun, ya bunga dimanfaatkan. Ini hidupnya berdampak. Santan juga dari kelapa adalah tanaman yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Ah, betul, semuanya ya. Semuanya, iya. Mulai daun dan bunganya ya. Iya ya, buah kelapanya ya. Betul, kelapanya betul. sudah habis jadi batok. Masih Nah, bermanfaat. masih bermanfaat, betul-betul. Wow. Bahkan Pak Filosofinya Gunawan, luar biasa, Ibu. iya, ya ini boleh diminum beneran kan? Monggo, monggo. Pak Gunawan yang episode keberapa ya? 4 itu menambahkan selasih itu selaras dalam kasih Tuhan. luar biasa Wah, artinya begitu. Seger ya Bu? Iya, enak nih. Wah. Nanti kalau ini habis masih ada di luar. Masih ada. Iya Bu. Mari kita lanjut. Ini saya ingin slide yang berikutnya ini kita lihat ini. Oh wow. Ini ya. Saya tersentuh sekali melihat ini ya. Nah, lalu dari situlah nih ada perjalanan panjang ya Bu. Mulai guru les tadi kita sampai dosen, nanti kita cerita gitu ya. Nah, ini Bu saat ini menjabat kepala program studi pendidikan. Nah, ini ada sebuah harapan ya Bu ya. Bahwa nanti bahasa Inggris ini nggak cuma diminati untuk jadi guru bahasa Inggris, tapi ada macam-macam ya. Edupreneur, entrepreneur, gitu, material web developer, dan juga mungkin hospitality tourism. Jadi luas sekali itu mimpi Ibu ke depan. Nah, tapi ini juga saya lihat ini hanya sebagian kecil, pasti hanya dari karya-karya Ibu ya, nggak muat semuanya. Nggak muat Bu. Ibu punya kekuatan gitu ya dalam presentasi, dalam berbicara gitu ya, di dalam apa itu namanya transferring gitu ya, transfer delivery the message gitu. Ibu punya kekuatan di sana. Nah,
saya justru ingin mengulik yang dari awal itu doa seorang ibu, gitu ya. Karena itu sangat penting ya, bagaimana kita ini bisa melihat kayaknya doa ya semua doa lah ya, tetapi bagaimana doa ibu itu seorang jadi ibunya ibu ini sampai bisa benar-benar turun dan terjadi. Nah itu ada ibu yang cerita ya, ada sebuah keajaiban sampai ibu kuliah gitu. Nah, gimana Bu? Saya mau nangis. Nanti make up-nya luntur. Boleh ditayang foto saya sama mama papa saya waktu itu. Foto yang mama papa tadi itu ya. Hanya untuk melihat Ibu Ice kecil. Ice kecil ya, digendong tadi. Iya. Jadi yang sebelumnya itu ya. Yang pas saya digendong. Ini foto saya belum setahun mestinya. Ini ya. Iya. Jadi kalau bisa dilihat dari appearance ya, mama saya ini orang yang dari desa. Sederhana sekali. Sementara papa saya waktu itu latar belakang pendidikannya cukup tinggi pada zaman itu, akademi teknik begitu. Tapi somehow kerendahan hati mama saya tuh sangat terkesan. Jadi selain waktu itu mama kan nggak diterima ya dari pihak keluarga besar papa ya, dengan berbagai alasan. Tapi mama saya menghadapinya tidak dengan emosi, dalam artian kalau setelah saya besar ini saya mengingat ke belakang, kok nggak pernah ya mama itu jelek-jelekan keluarga besar dari pihak seberang begitu atas segala perilaku yang beliau harus terima sebagai jodoh yang bukan dipilih keluarga gitu kan. Dan dengan segala kesederhanaannya, mama saya juga mendidik saya ya secara disiplin ya. Jadi misalkan harus tidur siang, harus cuci piring, harus melakukan beberapa hal itu sendiri begitu ya. Tanpa ilmu parenting sebetulnya. Alamiah, itu tapi baru saya pahami, saya cernanya yang sekarang ya Bu. Kalau dulu ya ngomel aja ya kan. Betul. Nah, ada satu titik di mana waktu itu saya SMP dan saya sudah mulai melihat bahwa ekonomi keluarga itu tidak bagus gitu ya. Sering telat bayar uang sekolah gitu ya, kadang susah beli beras itu. Nah, mama saya duduk-duduk di pintu gitu. Jadi kan biasa ya kalau waktu itu kita suka ngobrol sambil istilahnya di ambang pintu gitu karena semilir anginnya ya. Betul. Terus saya leyeh-leyeh di dekatnya gitu, terus terceletuk aja, aku pengen kuliah, tapi kalau kita tidak punya uang bagaimana? Ya mama saya mungkin sambil megang buku waktu itu buku nyanyian gereja yang namanya Mada Bakti mungkin pada waktu itu. Dia cuma ngelihat saya terus bilang, nanti kan ada orang yang biayai kamu. Ya ucapan itu Bu, saya masih ingat bagaimana intonasinya, bagaimana dia mengatakannya itu. Dan dengan satu kalimat itu saya diam langsung. Oh gitu ya, ya udah, ya itu saya ingat saja. Dan memang akhirnya ya dengan segala jungkir balik keadaan setelah tahun-tahun berikutnya itu doa mama saya yang diucapkan di ambang pintu, di lawang, ngomongin di lawang. Iya. Itu manifested pada tahun 92 ketika saya dipertemukan dengan satu keluarga yang luar biasa. Saya sebut di sini dengan ucap syukur, saya bersyukur dipertemukan dengan keluarga Pak FX Agmentulus dan Tante Hinglo yang memberi kepercayaan pada saya untuk mengirim saya kuliah dengan semua support. Bahkan tidak pernah saya bayangkan akan saya dapatkan. Itu kepanjangan tangan Tuhan ya. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Pada saya itu tidak kenal sama keluarga ini sebelumnya sama sekali tidak ada hubungan Bu. Jadi pada satu hari di gereja, setelah saya tugas kur atau apa itu, temen itu bilang, kamu mau ngelesin, ini ada siapa kenalan mamaku butuh guru les anaknya yang kecil. Dalam arti ngelesi ya wis lah ya. Oke, saya terima. Nah, dikenalkanlah saya dengan Bu Armen ini, Tante Hing ini, dan dapat kenalan juga dengan dikenalkan dengan anaknya yang kecil, dan saya dapat jadwal Senin sampai Jumat. Tiap hari ya? Tiap hari. Itu hasil ngelesi keluarga Pak Armen, si Neni, Stefani.
itu sama dengan gaji saya sebulan sebelumnya di karaoke. Itu yang dari keluarga mereka saja, itu belum yang saya harus ngelesi yang lain-lain kan juga ada tambahan. Nah, tapi yang luar biasa yang game changers hidup saya, Bu. Game changernya ini ya. adalah keluarga Pak Armen dan Ibu. Without them, I do not know where I will sampai be ke sini standing. nih ya, Bu ya. Nggak nyampe, Bu. Nggak nyampe di podcast. Ya, ini nanti kebetulan karena saya kenal ini, Oh, saya gitu ya? akan Wow. kirimkan ini ya. Aduh, it's a small ini akan world. menjadi sebuah peneguhan bagaimana Tuhan Ya. itu memakai dengan cara apapun yang di luar pemikiran kita ya, Bu. Buat mereka ya, mungkin membiayai anak SMA macam saya kayak zaman itu kayak pastilah uang receh, uang receh buat mereka. Tapi karya baik keluarga ini tidak hanya dengan saya, tapi juga dengan banyak orang. Saya yakin akan banyak yang bisa kita tahu ya, tracking. Tapi ini mungkin juga untuk orang lain yang katakanlah punya kekuatan dari segi finansial, bahwa tindakan sederhana mereka menyekolahkan seorang anak itu berimpact banyak ternyata. Jadi kayak efek dominonya itu masih terjadi, Bu. Betul. Dan itu meneguhkan visinya Ibu kan. Pay it forward. Ibu mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Betul. Dan itu yang membawa Ibu sekarang menjadi dosen dan juga memimpin sebuah program studi ya. Yes. Nah, itu dia. Thanks. Kalau ngobrol sampai sekarang, nariknya sampai ke WM ya, Bu ya, ke dosen dan Ibu mengajar banyak di presentasi dan di speaking ya tadi ya. Saya banyak ngajar speaking. Banyak di situ ya. Nah, kalau melihat perjalanan itu tadi, saya cuma ingin menggambarkan, ingin tahu nih, Bu. Ibu tipe dosen yang seperti apa? Wah, itu yang paling tahu. Atau tipe pemimpin yang seperti apa gitu ya? Yang paling tahu saya dosen macam apa ini harus tanya mahasiswa saya. Ya. Mereka yang ngalamin. Mereka ngalami. Ketika saya mengajar itu saya merasa bahwa saya ada di suatu posisi strategis yang bisa membangun mindset anak-anak muda ini. Oke. Karena saya juga pernah seperti itu ya, pernah jadi mahasiswa, pernah jadi muda ya. Dan saya juga bertemu dengan sosok-sosok dosen dan guru yang inspiring pada masa itu bagi saya. Sehingga ketika justru kita menjadi pendidik, kita itu mempunyai keuntungan dalam artian satu berada dalam posisi strategis, dan dalam hal ini bukan orang tua ya, Bu ya. Dan kita bisa sharing dan membangun mindset anak-anak muda itu sehingga pemikiran mereka itu lebih lebih terbuka begitu. Jadi saya selalu berusaha untuk bisa memahami mahasiswa saya itu seperti apa, murid saya itu seperti apa. Karena kalau kita tidak bisa memahami mereka dan juga tidak bisa membangun bonding yang baik dengan mereka, ya 1000% kita akan diabaikan. Gitu betul. Jadi pertama harus embrace ya, merangkul mereka dulu, masuk dalam kehidupan mereka itu, memahami tadi itu ya. Dan itu yang membuka jalannya sehingga mereka bisa menerima. Saya kira seperti begitu ya. Dari Parker Palmer mengatakan. Nah, mari kita lihat coba infografis. Saya lagi menemukan infografis yang klop banget gitu dengan apa yang ini quote, ini belum infografis tapi keren banget ini. Ini seperti yang kita pernah ngobrol ya. Jadi tempat di mana Tuhan manggil itu adalah tempat ketika deep gladness, kegembiraan yang meluap-luap itu ketemu dengan kehausan yang demikian besar dari lingkungan ya, dari dunia ya. Betul. Jadi ketika kegembiraan Ibu menemukan dirinya Ibu ini ketemu dengan jiwanya murid yang sedang membutuhkan. Kelop ini, seperti Ibu ketika ketemu Pak Armen mau kepingin sekolah, dapat sekolah. Jadi ini pola-pola yang sama gitu ya. Yeah, I can say that. Saya ketemu ini quote ini Frederick Buechner, ini seorang teolog. Wah, seorang teolog. Luar biasa ini. Next, nah ini Bu, penelitian di Cina nih, 498 guru. Nah ini tadi yang Ibu katakan ya. Lingkarannya begitu nih Bu. Nah, jadi kalau sudah mindfulness, teacher mindfulness-nya, tadi work engagement-nya masuk ya, emotion di kelas ya. Nah, baru terjadi proses belajar mengajar. Ini yang tadi Ibu ceritakan ya. Wah,
Ini kok Ibu sangat kebetulan sekali saya pernah melakukan penelitian tentang positive emotion di kelas pada waktu saya harus libur lama karena operasi lutut pada waktu itu. Jadi mungkin saya belum cerita ya sama Bu Sinta. Iya. Jadi salah satu waktu itu yang menarik minat saya untuk ya menulis karya ilmiah ya, kita punya kewajiban itu ya. Jadi yang saya ingat adalah saya melihat relasi antara sosok pengajar, dosen macam apa yang bisa membuat mahasiswa, murid pada waktu itu lebih termotivasi untuk belajar. Ya. Jadi salah satunya itu kata kuncinya adalah emotion. Keren. Dan benar sekali ya. Emang ini ya, cycle-nya begitu ya. Yang next. Ini bagus ini Bu. Saya nemu ini. Waduh. Dari teacher professional self-awareness with the interaction with the students in higher education. Jadi guru ini termotivasi ketika menyaksikan siswa menemukan bakat mereka. Ibu tadi ya. Masuk menemukan potensinya mereka ya. Dampaknya nih menemukan makna dalam pekerjaan mereka dan mereka bisa menikmati waktu yang bermakna. Luar biasa ya. Guru membutuhkan waktu untuk menjauh dari siswa ini. Betul. Saya kira ini penting. Ya. Refleksi, Bu. Harus refleksi apa yang kita kurang, apa kalau muridnya kurang, tidak mengerti atau menolak, itu kita yang mesti cari tahu kenapa gini ya. Selama waktu sendiri inilah guru bisa memahami dan meluangkan waktu. Ya. Dan saya melihat ketika saya ngobrol ini ada di dalam diri Ibu. Kenapa? Ya, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh rekan kita. Halo semuanya, nama saya Jessica Febrina Haryanto dan saya adalah salah satu mantan mahasiswa dari Bu Maria Josephine atau yang lebih dikenal dengan nama Bu Ice. Pertama kali saya kenal dengan Bu Ice di tahun 2014 sebagai mahasiswa dan dalam kurun waktu 6 bulan, jadi di awal tahun 2015, Bu Ice lah orang pertama yang menemukan kemampuan saya dalam hal mengajar bahasa Inggris. Beliau juga memberikan saya kesempatan untuk melatih kemampuan mengajar saya dengan masuk di dalam sebuah les privat. Jadi saya mengajar beberapa anak les privat pada saat itu. Dan tidak hanya memberikan kesempatan, Bu Ice juga memberi bimbingan dan juga semangat untuk saya bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Di saat-saat dimana saya merasa kesulitan, bahkan gagal untuk mengajar anak-anak di les privat tersebut, Bu Ice selalu memberikan arahan, selalu memberikan ketenangan sehingga saya bisa melewati masa-masa sulit tersebut. Dan sampai saat ini berarti sudah kurang lebih 8 tahun saya bekerja sama dengan Bu Ice, baik menjadi mahasiswa dosen ataupun menjadi partner dan juga menjadi rekan kerja di dalam satu kantor. Dan selama itu juga Bu Ice adalah pribadi yang bisa menjadi teman, bisa menjadi partner, juga bisa menjadi pemimpin yang selalu perhatian kepada saya dan juga rekan-rekan kerja yang lain. Selalu bisa menemukan kemampuan dan kelebihan dari kami sehingga bisa juga dikembangkan supaya kita bisa bertumbuh. Berbagai kepercayaan pun Bu Ice berikan tidak tanggung-tanggung sehingga kami tidak hanya stuck di satu posisi tetapi terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan kedepannya saya berharap terus bisa bekerja sama, bersinergi dengan Bu Ice menjadi dosen yang selalu mau untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan program studi pendidikan bahasa Inggris. Sekian dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ini sekretaris program studi ya? Ya, sekretaris program studi. Iya, tapi juga mantan siswa, mantan mahasiswa. Betul. Jadi ngalamin betul itu dia gitu ya? Saya ngalami bertemu dia sejak masih mahasiswa semester 1, betul, tahun 2014. Iya. Mahasiswa lalu sekarang jadi partner as a leader. Iya, juga menjadi bagian dari jurusan. Nah, ya itu biasanya juga nggak mudah loh ya Bu ya. Tidak mudah. Tapi itu dibutuhkan kerendahan hati ya. Nampaknya Ibu juga diproses banyak untuk kerendahan hati ini ya. Wah, luar biasa. Iya. Saya berproses untuk pelajaran tentang kerendahan hati dan kesabaran ya di tahun 2014 itu. Iya. Yang tadi dia ceritain ya 2014 ya. Iya, jadi awal, ya? Ketika Bu Jessica sebagai mahasiswa masuk, saya juga mengalami suatu tahapan ya. Jadi saya harus
menjalani operasi sambung ligamen lutut dan berada di kursi roda selama beberapa bulan. Habis kursi roda dengan proses fisio lalu bisa 2 tongkat, 2 grup, bisa 1 grup. Ya. Itu adalah salah satu titik balik juga. Ada kecelakaan itu ya waktu ya? Ya, ada satu accident di Bali pada waktu itu sehingga ligamen lutut saya tuh lepas gitu dari kainnya. Dokter yang periksa, yang ngoperasi tanya, ini ibu ikut futsal? Enggak dok, ini biasanya adalah cedera futsal. Ya. Dan kurun waktu lama ya, harus menjalani itu ya, bergantung pada orang lain gitu ya. Betul. Saya yang biasa mandiri, yang biasa independen dan ada cukup punya unsur kolerik, ternyata harus merendahkan diri sampai di titik itu. Semuanya tergantung pada orang lain, bahkan mulai dari berbaring di ranjang, ngambilkan botol minum pun waktu itu harus panggil orang. Itu sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan juga selagi sehat. Saya aktif, olahraga, dan seterusnya. Ya, cuma hanya karena kejadian gitu harus menyambung otot ligamen. Proses lagi identitas dan integritasnya itu, Bu. Itu adalah pelajaran, Bu. Jadi ada satu buku saya pernah baca, lupa tapi judulnya. Jadi something becomes your lesson until it is not your lesson anymore gitu. Jadi sesuatu itu akan menjadi bahan pelajaran kita ketika itu memang kita butuhkan. Jadi saat itu yang saya bisa refleksikan ya, sekarang bisa merefleksikan waktu itu kan susah ya. Saya melihat ke belakang bahwa waktu itu saya harus belajar sabar, learning about patience and learning about being humble, dan harus belajar rendah hati. Itu kursusnya dari Tuhan, kurikulumnya dari Tuhan ya Bu ya. Kira-kira 10 bulan kursus. Dan enggak remedi ya Bu ya? Enggak, lulus. Sudah lulus. Ya. Saya juga bisa membayangkan tuh gimana kalau saya begitu ya. Aduh. Nah, Bu, sekarang saya ingin ngobrol masuk di keluarga nih, Bu. Kalau di keluarga, mari kita lihat nih foto. Wah, ini ya. Itu wisuda anak saya yang tengah ini. Oh, ini ya. Cantik sekali Lucia ini ya. Ini kan, Bu ya. Iya. Cantik juga. Cantiknya ya. Turunannya mama papane Bu ya. Mirip-mirip nih ya tipenya ya. Ya, satu bahan baku. Betul. Iya. Ya, saya sempat ngobrol dengan Lucia. Manis sekali ya. Ini apa statement Ibu ya? My family, my support system ya. Tuh. Ya. Mereka memang yang akan saya kira itu statement banyak orang juga mungkin ya, kebanyakan ya. Ya. Secara menyeluruh menjadi support gitu ya. Nah, mari kita dengar nih. Lucia juga ngobrol nih soal Ibu nih. Kalau harus deskripsi Mama pakai satu kata, I think the most suitable word would be supportive, because sama. After all, she's a very supportive mom. Terutama dari sudut pandangku sebagai anak, Mama itu selalu mendukung banyak sekali keputusan-keputusan yang aku ambil throughout my life. Dari hal-hal yang kecil, kayak misalkan waktu aku SMP SMA, aku suka ikut lomba-lomba kayak gitu, terus acara-acara volunteer, yang mana itu pasti nge-cut sekolah kan, jadi nggak masuk terus-terusan. Tapi she will support, she always support those decisions. As long as memang tujuannya untuk self-improvement, Mama itu always in for that. Not only that she supports, tapi she is always willing to discuss things. Dan menurutku ini hal yang paling menyenangkan, karena when you grow up, you always want to discuss, karena pasti ada sudut pandang yang berbeda. Kita juga punya pendapat. Nah, Mama itu tipe yang mau untuk diajak diskusi gitu loh. Jadi tidak langsung pokoknya ini kayak gitu. Jadi lebih menyenangkan. Nah, kayak gitu juga bikin kita kalau mau ngambil keputusan apa-apa itu jadi lebih matang. Kayak misalkan waktu aku mau masuk kuliah, jurusan apa. Kalau misalkan aku ikut konferensi di kuliah, aku disupport, ikut berangkat exchange kemarin juga disupport total sama Mama. Maybe also because of this character of her yang selalu support orang, Mama itu juga cenderung deket banget sama mahasiswa-mahasiswanya, which is good also for me, karena Mama juga dapat perspektif banyak dari anak-anak muda, bisa lebih memahami kita kayak gitu-gitu. And
Yeah, having a supportive mom is really fun. Dia lagi sariawan. Oh, I see. Makanya Ngomongnya agak susah. Iya. Tapi menariknya, saya highlight yang ini. Dia senang ibu itu dekat dengan mahasiswanya. Karena dengan begitu dia melihat bahwa itu mengaitkan bahwa bisa memahami anaknya dengan lebih baik gitu ya. Jadi si Lucy ini bisa connected gitu. Peran maminya gitu ketika berada sebagai dosen itu sangat punya arti buat keluarga. Nah, kalau ibu sendiri gimana ibu connected antara peran ibu sebagai dosen dan kepala program dengan keluarga? Ya, jadi mungkin memang kalau sudah di tahapan seperti usia kita begini Bu ya, mungkin yang harus bisa memahami itu ada sudut kita yang turun ke bawah, kita yang berusaha mengakomodasi mereka yang lebih muda karena kita pernah mengalami masa saat muda itu ya. Betul. Karena akan susah bagi yang muda-muda untuk naik memahami kita yang lebih tua. Betul sekali. Ibaratnya yang di surga turun jadi manusia di bumi itu memang adalah konsep yang sangat luar biasa. Jadi yang di atas turun menjadi manusia yang rendah di bumi supaya bisa memahami dan dekat dengan kita umatnya. Betul. Bagaimana merelate dengan keluarga ya? Saya kira saya tidak pernah merencanakan itu kayaknya. Mungkin awalnya adalah saya berusaha dekat dengan anak-anak dulu supaya ketika saya keluar ke lingkaran luar, ke dunia saya di kampus, bertemu dengan mahasiswa dan lain-lain, saya juga bisa sedikit banyak belajar memahami mahasiswa itu seperti saya memahami anak-anak saya sendiri. Kayaknya gitu sih. Jadi mungkin dari inner circle, dari keluarga dulu, jadi saya berusaha membawa best practice itu untuk keluar. Iya, gitu. dari lingkup yang kecil dulu ya Bu ya. Dan saya membayangkan mahasiswa saya ya seperti kebetulan usianya sama ya dengan anak-anak saya sendiri. Betul. Saya kepingin anak saya adalah menjadi a better version of me. Entah dalam hal apanya. Ini experience yang kecil dulu, baru dibawa lebih gede. Gitu ya. Saya juga ingin mahasiswa itu bisa menemukan menemukan sisi suportif seorang pendidik dalam tempat mereka belajar. Dan ternyata memang ketika berdialog dengan mahasiswa once in a while, saya juga tahu mungkin mereka di rumah tidak menemukan sistem seperti itu, tidak merasakan seperti itu dan mereka mau terbuka dengan kita gitu ya, mau terbuka entah dengan dosen PA-nya, dosen walinya, dengan saya merasa bersyukur karena tidak semua anak muda mempercayai kita untuk menceritakan background story mereka. Betul. Ya, di situ kita bisa berdoa untuk mereka juga, bisa berbincang-bincang, menjadi teman untuk berdialog. Iya, tepat sekali. Ya, itu yang dibutuhkan mereka. Betul. Gitu ya. Nah, kalau biasanya kecil saya mesti tanya, apa nih? Nah, kalau masih keluarga muda gitu, anaknya kecil, mimpi kemana nih? Mau keluarganya mau diapain nih? Tapi kalau ibu nih anaknya udah kelihatan udah dewasa kan semua ya, tiga maksudnya udah perguruan tinggi, udah selesai. Ibu menggambarkan apakah dalam tahapan ini ibu ingin mencapai one more step, two more steps maybe, itu apa Bu? Sebagai ibu gitu ya. Sebagai ibu ya. Ketika kecil, saya sering berdialog dengan anak-anak. Jadi kalau capek kerja, ya sambil rebahan di kamar itu ya, ngobrol. Itu saya sering berbicara dengan mereka bahwa mereka boleh memilih profesi apapun yang mereka mau. Tidak harus jadi pengusaha ya, tidak harus jadi apa. Cuma kamu harus berpikir bahwa pekerjaanmu besok itu sesuatu yang satu kamu cintai, sehingga kamu bisa excel di sana. Dan itu berdampak baik bagi negaramu, dari negara itu macam-macam ya, keluarga, memang society ya, masyarakat. Puji Tuhan bangsa dan negara gitu ya. Itu yang Ibu sampaikan ya, pada mereka di usia dewasa ya. Masih kecil. Masih kecil ya ini. Oh, masih kecil udah dimasukin itu ya. Sampai sekarang sudah di brainwash. Saya kira mungkin sebagai orang tua momen paling efektif ya, momen paling indah untuk bisa dekat dengan anak itu ya ketika mereka masih kanak-kanak Bu. Kalau sudah agak
ya remaja ke atas tuh mereka udah banyak will faktor, sendiri, sudah punya free gitu. will, lingkungan dan Iya, sebagainya. Tidak semudah ketika mereka masih kanak-kanak. Iya. Nah, ketika mereka sudah mulai bekerja, lalu kuliah begini, saya juga mengatakan pada anak-anak supaya jadi versi yang terbaik bagi dirimu sendiri. Ya, yang penting adalah ya sesuai norma-norma ya, hiduplah sebagai manusia yang humanis, yang benar, yang takut akan Tuhan. Ya, itu saya kira normatif ya semua. Normatif ya. Di tengah pergolakan mereka sebagai anak-anak muda ini, kalau menurut saya nih, kadang-kadang memang kelihatan mereka cueknya gitu ya, ignore-nya gitu ya. Tapi anyway, di dalam hati kecil mereka tahu gitu bahwa ada seorang ibu yang masih mengawal mereka, gitu ya. Iya, tahu ya. Iya, itu yang terpenting ya. Karena kalau sosok itu nggak ada, mereka juga cari-cari itu, bingungan kan. Anak-anak sekarang banyak begitu ya. Tidak ada satu sosok yang mengawal mereka. Kayaknya sih tough gitu. Tapi ya sebetulnya mereka lagi kehilangan gitu pegangan. Iya, Bu. Itu adalah tahapan kita juga sebagai manusia. Betul, mengantarkan anak-anak sampai menemukan panggilannya ya, Bu. Iya. Wah, Bu Ice senang nih ngobrolnya nih ya, seru banget ya. Nah, tapi ini hal yang terakhir kita harus akhiri. Saya ingin Ibu memberikan satu small steps ya pada tahapan-tahapan yang praktis gitu ya kepada para guru gitu. Ketika mereka harus menghadapi situasi yang sulit di dalam hidupnya, bagaimana berkawan dengan itu, berdamai dengan itu dan membuat itu menjadi sebuah perjalanan yang tidak sia-sia itu. Tapi pasti ada sesuatu yang Ibu tadi ceritakan ya. Pasti ada mata rantai sesuatu yang bisa membentuk mereka dan Tuhan sedang ada di sana. Mungkin Ibu bisa sampaikan hal ini kepada para guru gembira. Ya, mungkin yang kalau berefleksi dari pengalaman saya ke belakang, hal yang paling utama kalau itu hanya boleh memilih satu begitu Bu ya. First, the most important thing is to always have gratitude. Jadi selalu ada ucapan syukur. Nah, apakah ucapan syukur itu hanya pada saat bahagia, senang, happy, ya tidak ada masalah, lalu baru ucap syukur? Ya jelas tidak. Justru ucapan syukur itu adalah saat dimana diuji kemurniannya ketika kita sedang tidak happy-happy saja, tidak sedang baik-baik saja. Mungkin mengalami tekanan di tempat kerja, mungkin mengalami pergumulan dengan keluarga, mungkin mengalami pergumulan dengan kesehatan, ya dengan apapun. Tapi ini juga salah satu ajaran mama saya dulu yang saya pernah protes ke dia. Ucapan syukur itu adalah kunci untuk kita bisa menjalani proses pembentukan yang mungkin sedang di dalam api itu, karena kita mau dibentuk jadi emas, dan itu adalah salah satu bentuk trust, kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa penyelenggaraan ilahinya selalu ada. Saya sudah pernah ngalami di mana di dompet itu hanya ada uang selembar, harus beli susu, harus beli beras. Yang namanya Yehova Jireh itu kalau saya boleh mengatakan ya, Allah mencukupi itu. Allah akan benar Bu, luar biasa. Amin ya. Yang ceritanya 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang. Itu banyak perumpamaan, tapi itu ada yang terjadi di dalam hidup saya selama ini. Jadi misalkan orang mengatakan kok bisa ya anaknya kuliah semua. It's not me, it's God behind me. Hitung secara matematika nggak mungkin. Anak berangkat exchange ke luar negeri, duit ya. Oh wow, it's my God. It's our God. Jehovah Jireh. Jadi pertama adalah ucapan syukur. Ucapan syukur itu kata-kata yang tepat ya, untuk menikmati setiap perjalanan yang Tuhan izinkan. Ya, terima kasih Bu Ice. Sama-sama Bu Sinta. Thank you so much for having me. Ya, saya juga. Jadi ini juga menguatkan saya ya. Jadi saya suka ingin
dalam pertemuan podcast ini. Terima kasih Ibu sudah hadir menjadi tamu saya. Sama-sama. Ke depan kami mendoakan Ibu dengan semua peran Ibu sebagai ibu, istri, sebagai kepala program studi, pelayan di gereja ya, supaya menikmati perjalanan pemurnian bersama Tuhan ini. Amin. Yang kita nggak tahu sampai kapan ya. Betul. Tapi sampai kita pulang nanti kita bisa bangga mengatakan bahwa kita adalah anaknya. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih, Sinta. Thank you so much. Iya. Para guru gembira, kita akhiri pembicaraan ini dan ikuti yang episode berikutnya nanti pada bulan yang akan datang. Dan tetap menjadi guru yang gembira, gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Cita-cita sejati tidak akan pupus terinjak. Tekad yang kuat meraih kejayaan puncak. Guru berdikari menyulam benih dengan bijak. Dengan ketulusan hati, terlukiskan warna sari jejak. Kasih sempurna berpendar dalam cahaya. Terangnya menebarkan simpati berbudaya. Guru mendebarkan cinta dalam adikarya. Murid meneruskan kebaikan dalam langkah wijaya. Gagah berempati